Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita juga diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Dan kita juga diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Karena banyak manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah, umur panjang, badan sehat, tetapi waktu dan kesempatan itu tak punya untuk ibadah. Alhamdulillah, kita syukuri selalu. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah sampai detik ini umur kita diberikan Allah kesempatan hidup pada bulan Rabiul Awal. Peristiwa yang agung dan besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tersebut adalah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswah bagi seluruh umat, wabil khusus adalah umat yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sebagai umat pengikut Rasul jangan sampai kita diberikan kesempatan hidup tetapi tidak mempergunakan waktu tersebut, kehidupan itu, untuk mendapatkan syafaat dan cinta dari baginda Rasul. Hadirin kaum muslimin, ternyata cinta kepada Rasul tersebut adalah sangat luar biasa. Bahkan sampai iman taruhannya. Jadi kita mencintai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sembarangan, tetapi adalah iman. Tantangannya itu iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga akuna ahabba ilaihi, dia mencintai aku, kata Rasul, min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih mencintai daripada anak, diri, keluarga dan manusia seluruhnya. Jadi ternyata cinta kita kepada baginda Rasul adalah iman tantangannya. Tidak dikatakan beriman seseorang itu. Ada nanti yang memahami tidak dikatakan sempurna
Kalau di sini bahasanya adalah tidak beriman. Kenapa seperti itu? Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ya Muhammad, ini kehebatan Rasul, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Itu hebatnya baginda Rasul itu, tidak sama dengan yang lain. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kata Allah kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Kita kan sama tahu itu. Itulah dalam syahadat. Jadi hadirin, syahadat itu tidak cukup hanya kepada Allah kalau tidak terbawa nama Rasul. Tidak diterima syahadat seseorang itu kalau hanya kepada Rasul saja. Jadi kedua-duanya harus. Ternyata hadirin, mencintai Rasul adalah sangat menentukan iman seseorang. Bagaimana kita caranya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu, biasanya sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, kita kan sering banyak menyebutnya. Maka perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah menyebut nama Muhammad, Muhammad begitu? Tentu tidak. Tetapi adalah dengan bersalawat. Bagaimana kita memuliakan sang baginda Rasul yang akan memberi kita syafaat nanti dengan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah dan malaikat saja bersalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah malaikat bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi semakin banyak kita menyebut, membaca salawat, itu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup dengan menyebut? Tentu tidak. Bagaimana? Yang keduanya adalah mencontoh, mentauladani akhlak dan kepribadian Rasul. Ini yang penting hadirin, sangat penting sekali, dan ini sering terabai dan terlupakan. Mencontoh, mentauladani. Makanya Allah menyatakan dalam Ahzab 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada taukid di sana. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Jadi tidak perlu mengidolakan yang lain. Bagi baginda Rasul selesai, lengkap sudah. Kepemimpinan ada dalam diri Rasul. Oh, kita jenderal, Rasulullah panglima di medan perang. Kita sebagai ayah, Rasulullah punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya cucu. Rasulullah itu lengkap. Pendidikan, Rasulullah mendidik, mengkader generasi-generasi. Jadi tidak ada yang kurang bagi Rasul. Setidaknya ada beberapa sifat yang populer yang kadang sering terabaikan. Sidik, kita kan yang tahu kan sidik jujur, benar, jujur, benar. Selalu berkata dan berbuat benar, sesuai perkataan dengan perbuatan. Hati-hati itu, terutama kepada para pemimpin atau calon-calon pemimpin, dan masing-masing kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Selalu berkata dan berbuat jujur, benar, sesuai perkataan dengan perbuatan.
Kalau tidak cocok perkataan dengan perbuatan, itu namanya lain di mulut, lain di hati. Kalau dalam agama munafik. Kalau di Minangkabau, anggu angga geliang amuah, unjuk nananda babarikan. Hati-hati, itu bahaya. Jadi harus seluruh perkataan dan perbuatan dalam kategori benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, pada diri Rasul itu sudah lengkap, sudah sempurna yang harus kita contoh dan kita tauladani. Ada namanya amanah. Hati-hati, amanah-amanah yang dititipkan. Amanah suami kepada istri, amanah istri pada suami, amanah rakyat masyarakat kepada pemimpin dan penguasa, amanah Allah. Jangan disia-siakan. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Idza datil amanah, kalau amanah telah disia-siakan, fantasiru sa'ah, tunggu, saat kehancuran pasti datang. Jadi oleh sebab itu, amanah-amanah yang dititipkan kepada kita sebaik-baiknya dilaksanakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam harus cerdas, kotonah, cadia. Ndak lo boleh cadia buruk doh. Cerdas. Bah supaya agama ko bisa jalan, bah negara ko aman, damai, tentram, bah ibadah supaya nyaman. Jangan mudah diotak-atik, jangan mau diadu domba. Kita harus cerdas. Jangan sampai ada orang lain menjajah. Nah, itu cadik namanya itu. Tapi kalau laman jua, itu lain ceritanya itu. Cadik buruk namanya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita laksanakan tanda cinta kita kepada sang baginda Rasul dengan banyak kita mencontoh, mentauladani sikap dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat di dunia apalagi di akhirat kelaknya. Al-afu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi